Sejak zaman dahulu hingga sekarang, lautan bukanlah tempat yang aman. Banyak sekali misteri yang belum terpecahkan dan banyak monster yang tinggal di dalamnya. Mungkin ini menjadi salah satu penyebab para peneliti baru menjelajah lautan hingga 5%-nya saja. Mungkin saja di dalam lautan masih ada monster menakutkan yang masih hidup. Berbicara soal monster, kalian pasti mengenal Megalodon. Yap, benar sekali. Megalodon sang penguasa lautan yang hidup pada zaman Miosen hingga Pleistosen. Sebelum Megalodon berkuasa, ada monster yang lebih menyeramkan. Monster ini dikenal dengan monster lapis baja karena di kepalanya terdapat perisai yang melindungi tubuh mereka. Ikan ini menjadi penguasa lautan pada zaman Devonian akhir. Ikan ini bernama Dunkleosteus. Pada episode kali ini, tim jelajah alam akan memperkenalkan kepada kalian tentang Dunkleosteus, dari cara mereka hidup sampai mereka punah. Inilah Dunkleosteus. Dunkleosteus adalah genus ikan lapis baja besar yang hidup pada zaman Devonian. Nama Dunkleosteus diambil dari nama David Donklew, seorang paleontologi yang pertama kali mendeskripsikan fosil hewan ini. Jika diterjemahkan, Dunkleosteus berarti tulang Donklew. Dunkleosteus memiliki 10 spesies, yang paling terkenal dan paling terbesar adalah Dunkleosteus terrelli. Mereka adalah placoderm atau ikan berlapis baja terbesar yang pernah ditemukan. Perisai ini melindungi Dunkleosteus dari bagian kepala sampai ke bagian dada. Pelindung ini mungkin dapat melindungi mereka dari berbagai macam bahaya. Namun, perisai ini juga memberatkan mereka, sehingga Dunkleosteus termasuk perenang yang lambat. Perisai pelindung Dunkleosteus mempunyai ketebalan lebih dari 2-3 inci, sementara untuk panjang makhluk ini sangat sulit untuk menentukannya. Hal ini dikarenakan hanya sekitar 5% saja kerangka yang masih utuh. Namun, para peneliti membuat sebuah kesimpulan dengan membandingkan rekonstruksi hewan ini dengan hiu pelagis modern di wilayah ekologi serupa yang menghasilkan perkiraan ukurannya sampai 28 kaki dan berat sampai 4,4 ton untuk spesies terbesar. Meskipun Dunkleosteus adalah perenang yang lambat, mereka memiliki cara tersendiri untuk berburu. Tentu saja mereka mengandalkan rahang mereka yang super kuat. Dunkleosteus tidak memiliki gigi, namun mereka memiliki 2 pasang plat tulang tajam yang membentuk struktur seperti paruh. Kedua tulang inilah yang menjadi senjata Dunkleosteus. Bahkan, tulang bilah ini dapat diasah sendiri oleh mereka. Kemudian, yang luar biasa dari Dunkleosteus adalah mereka dapat membuka dan menutup rahang mereka dengan sangat cepat. Kecepatannya sampai 50-60 mili/detik. Hal ini menghasilkan hisapan seperti penghisap debu modern. Pada saat berburu, jika tiba-tiba Dunkleosteus membuka rahang mereka, maka secara otomatis hewan kecil yang ada di sekitar mereka akan tersedot masuk ke dalam mulut mereka. Yang membuat Dunkleosteus menyeramkan dan menjadikan mereka sebagai predator puncak adalah kekuatan gigitannya. Bahkan, kekuatan gigitannya adalah yang terkuat sepanjang masa. Kekuatan gigitan ini membantu mereka meremukkan cangkang Amon dengan mudah. Dunkleosteus adalah ikan prasejarah terbesar dan terkuat pada zaman Devonian. Ukurannya cukup besar untuk memakan semua hewan air pada zaman itu. Selain tubuhnya yang besar, kekuatan lain yang dimilikinya adalah kekuatan gigitan. Kekuatan gigitan Dunkleosteus diperkirakan sekitar 6.000 sampai 7.400 Newton. Dengan kekuatan ini, sudah lebih dengan kata cukup untuk meremukkan cangkang dan ikan berperisai lainnya. Taring pada rahang Dunkleosteus mengalami perpanjangan seiring bertambahnya ukuran mereka. Pada masa pertumbuhan, Dunkleosteus mengasah taring mereka dengan cara membuka dan menutup mulut mereka. Setelah mendengar pernyataan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa makanan Dunkleosteus remaja berbeda dengan Dunkleosteus dewasa. Hal ini dikarenakan pada saat remaja, taring Dunkleosteus belum cukup tajam, sehingga mereka lebih memilih makanan yang lebih lunak, seperti ikan, hiu, dan mangsa lunak lainnya. Kemudian, pada saat dewasa,
Gigi taring mereka sudah tajam. Mereka dapat menjadikan hewan bercangkang sebagai makanan mereka. Ada sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata Dunkleistes selalu memutahkan tulang hewan buruannya. Hal ini dibuktikan dengan temuan fosil Dunkleistes yang selalu dikelilingi dengan fosil-fosil tulang ikan buruan mereka. Dunkleistes adalah predator puncak di masanya. Tidak ada hewan lain yang berani menentang mereka. Namun, pada 2016, para peneliti menemukan bekas tusukan dan goresan pada perisai pelindung pada fosil Dunkleistes. Luka ini disebabkan oleh Dunkleistes yang lebih besar. Bukti ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai sifat kanibal, di mana hewan yang lebih besar memangsa hewan yang lebih kecil. Ini mungkin menjadi alasan lain mengapa Dunkleistes kecil hidup di perairan yang lebih dangkal, karena di kedalaman laut didominasi oleh Dunkleistes yang lebih besar. Kepunahan yang terjadi pada periode akhir Devonian memusnahkan sebagian besar hewan yang ada pada saat itu, termasuk Dunkleistes dan Placoderm lainnya. Ada dua kepunahan massal yang menonjol pada periode Devonian, yaitu periode Kalwasser dan Hangenberg. Kedua peristiwa ini memusnahkan hampir semua vertebrata di darat dan di lautan, dan yang paling terkena dampaknya adalah ekosistem lautnya. Pada akhir periode ini, sekitar 80% dari seluruh spesies mengalami kepunahan. Dari peristiwa ini, Dunkleistes punah karena fenomena turunnya kadar oksigen di lautan. Karena Dunkleistes mempunyai ukuran yang besar, maka mereka memerlukan oksigen yang banyak sehingga kekurangan oksigen berdampak fatal untuk keberlangsungan hidup mereka. Peristiwa ini memang sangat mengerikan. Akan tetapi, seperti itulah cara kerja alam. Mereka akan selalu menyeleksi mana yang harus dipertahankan dan mana yang harus dimusnahkan. Cukup sekian saja pembahasan kita tentang Dunkleistes. Semoga video ini menambah wawasan kita tentang hewan di masa lalu. Jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam agar channel ini selalu berkembang ke depannya. Sekian dan sampai jumpa lagi.